Halo semua. Halo, halo, halo. Oke, selamat datang di A Chunk of Wonder. Kenalin, saya Bale sebagai host di A Chunk of Wonder. Kali ini episode pertama kita bertemu dengan special guest star kita kali ini. Siapa nih? Oh iya, belum kenalan ya. Namaku Hapsari Muti Amira, biasa dipanggilnya Happy. Dan aku sekarang menjabat sebagai Head of Data Analytics di GoTo Financial. Nice, Mbak Happy. So happy to meet you here. Happy to meet you too. Iya, oh my god Mbak Happy, kita udah lama ketemu tapi kita jarang banget ketemu offline BTW Mbak Happy. Benar. Kita seringnya ketemunya online, tapi sekarang kesempatan banget ketemu Mbak Happy di sini. Iya. Sangat happy dan kita ulang-ulang happy ya? Iya. Okay. Dan kita kali ini mau ngebahas tentang active listening in mentoring. Karena Mbak Happy, aku lihat nih Mbak Happy banyak banget ikutan di acara. Waktu itu aku deh ngelihat Mbak Happy tuh di acara mentoring gitu, kalau nggak salah mentoring nasional. Dan sekarang Mbak Happy juga lead mentor di generasi Gigi. Tentunya yang membangun modul-modul dan tentunya juga sekarang jadi head of data analytics ya. Pasti banyak banget menti di bawahnya Mbak Happy nih, ya kan? Iya. Dan sering banget ngelakuin mentoring. Nah, jadi kita sekarang ngebahasnya tuh tepat banget sama Mbak Happy. Karena ada beberapa pertanyaan sebenarnya aku curious juga nih Mbak Happy. Apa tuh? Nah, yang pertama kali kalau misalkan kita bahas tentang mentoring, pastinya kita actively listening ya Mbak Happy. Dan ada yang namanya active listening itself, gitu. Nah, aku pengen tanya dong, sebenarnya tuh active listening tuh apa sih Mbak Happy? Active listening itu kan luas banget ya gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, active listening itu kayak semacam proses buat kita memahami gitu ya, meresapi lah ya gitu dari si topik yang mau dibawain sama pembawa pesannya gitu kan. Jadi kita benar harus mindful banget buat memahami apa yang dia berusaha capai gitu kan. Jadi nggak cuma mendengar tapi juga kita sebagai pendengar melibatkan emosi kita gitu. Jadi kayak benar-benar sebenarnya dia tujuannya apa sih yang mau dibawa gitu, intentionnya apa gitu kan. Terus sebenarnya di balik kata-kata yang dia omongin tuh apa sih sebenarnya yang pengen dia sampaikan, kayak gitu active listening tuh. Nah, kalau misalkan tadi kan banyak tuh hal-hal yang harus diperhatikan ketika active listening tuh kan ya Mbak Happy. Nah, menurut Mbak Happy nih, seberapa impactful sih active listening di dalam mentoring itu sendiri? I see. Jadi menurut aku tuh pastinya ketika kita punya mentor sama mentee relationship itu kan gimana ya, kan nggak mungkin kita itu ngedengerin kata orang yang kita nggak percaya. Bener. Ya kan, Bener. Ngapain dong gitu, kayak bodong doang gitu omongannya gitu kan. Jadi kita tuh harus pertama build trust dulu kan, sama buat foundation relationship-nya gitu kan. Nah jadi untuk mencapai ini tentunya harus ada si active listening gitu. Waktu itu aku punya mentee yang dia background-nya nggak nyambung sama dunia tech. Dan untuk masuk ke jobnya itu, dia data analis by the way, dia itu harus lulus SQL. Nah, nggak taunya setelah masuk kerjaan baru ketahuan bahwa yang ngerjain tes SQL bukan dia, tapi pacarnya dia. Oh my god. Terus aku kayak, hah? Seriously gitu kan? Tapi ketika ketahuan di tahap itu, ternyata kan sehari-hari dia kerja pakai SQL kan, gitu kan. Terus gimana caranya dong nih anak bisa kerja padahal tesnya aja faking it gitu kan. Ternyata dia itu minta diajarin sama temennya di tim, sama teman-temannya yang lain, sama pacarnya juga, sampai tengah malam gitu, sampai dia beneran bisa SQL. Jadi beneran fake it till she make it banget gitu loh. Bener-bener Gitu kan. Jadi kayak itu perfect embodiment, ya itu tadi lah, fake it till you make it. Dan ketika di situ aku tahu gitu, aku bilang sama dia kayak I understand gitu kan bahwa background kamu tuh emang gak cocok sama tech, dan ketika aku tahu sama konteks yang kamu capai sampai sekarang, dulunya gak bisa SQL sekarang jadi bisa SQL, tapi kan beneran usaha banget ya gitu. Ketika di situ tuh itu adalah perfect moment buat bilang aku tuh salute you banget karena kamu bener-bener mengerahkan hasil ya usaha gitu loh supaya kamu bener-bener bisa ngerti. Ketika orang dipuji, jadi beneran iya bener aku setuju gitu kan. Dan itu yang ngebangun trust dan relationship ketika mentoring, dan jadi dia juga jadi lebih open up. Iya gitu. bener. Kadang cerita-cerita seperti itu tuh nggak bisa didengar ketika seseorang itu belum memiliki trust yang cukup. Iya, maksudnya kan kalau kita nggak kenal nama, terus muji, kan nggak akan kena. Nggak kena sih, nggak masuk ke dalam hati. Wow, bener.
Bener-bener fake it till you make it. Ya itu epic sih ceritanya. Epic banget. Tapi kayak banyak banget orang, misalkan nih Mbak Epi, mungkin dulu aku juga pernah berpikir seperti ini. Kayak active listening itu cuma sebatas kayak oke, ini pendengar, ini orang yang kita lagi ngobrol nih, tahu kita lagi berada di sana, tahu dia lagi mendengarkan dia kayak gitu. Kadang kan ada misconception seperti itu. Ya. Mbak Epi, kira-kira apa sih misconception lainnya kira-kira nih Mbak Epi? Aku tuh mikir, jadi kalau active listening, orang tuh biasanya pikirannya, oke berarti kita harus diem, terus dengerin aja gitu kan. Padahal sebenarnya, iya kita diem, tapi di kepala memproses kan. Jadi kayak beneran, sebenarnya tuh yang terjadi apa gitu kan di bawah gitu kan. Dia tujuannya apa, dan kita harus mengerti emosi yang apa ya terkandung dari pembicaraannya itu sendiri gitu kan. Jadi suatu kali ada menti juga yang nanya sama aku kayak, Mbak, dengan makroekonomi kayak gini gitu ya, is it a good time to pindah ke tech industry? Karena dia dulu bukan dari tech gitu kan. Gitu. Terus kira-kira nih, kalau kata Bale bakal jawab apa? Kira-kira aku bakal jawab kayak coba dulu aja atau ya kan. Nah, tapi ketika aku waktu itu applying active listening, aku tuh jadi kayak secara sekilas jawabannya bakal kayak ya bakal susah sih lagi makroekonomi wise, tapi kayaknya dia ada kekalutan sendiri yang nggak keluar di conversation itu. Jadi aku nanya lagi, sebenarnya yang bikin kamu nggak yakin sampai kamu mengutarakan makroekonomi itu sebenarnya orang tua yang khawatir sama makroekonomi, bisa jadi kan orang tua yang khawatir, atau kamu yang khawatir sama makroekonomi, atau sebenarnya ada pressure lagi dari lingkungan yang kayak aku tuh harus masuk tech segala macam gitu kan. Itunya yang motivation dalamnya harus dipahami gitu kan. Ketika aku paham gitu ya, baru aku benar-benar bisa kasih jawabannya gitu ke dia. Kayak gitu loh. Karena dia ngerasa orang tuanya emang ya pengen ya pasti dia bisa provide buat dirinya sendiri gitu kan. Tapi juga enggak menyusahkan ke orang lain kayak gitu kan. Makanya juga ya udah deh kalau gitu aku ambil waktu dulu aja membangun portofolio dulu. Ketika aku ngerasa udah nyaman sama kondisi makronya, baru aku mau pindah. Kayak gitu akhirnya. Jadi jawabannya malah datang dari dia. Gitu loh. Bener-bener. Jadi kayak nge-engage dia untuk sebenarnya membangun jawabannya sendiri, yang sebenarnya dia sebenarnya udah ada plan-nya tuh Mbak Epi di belakangnya. Tapi dengan cara kita mentoring dan actively listening to that story, kita tahu nih ada beberapa hal ternyata yang bisa kita kulik dari ini orang sehingga mereka discover dirinya sendiri, seperti itu ya Mbak Epi. Mungkin kalau misalkan kita nggak melakukan active listening, kita cuma kayak ya tadi kayak jawaban kayak aku tadi ya, kayak ya coba dulu aja kayak tanpa ada elaborasi atau kayak adanya pemikiran yang lebih lanjut terhadap itu. Namun dengan mentoring, dengan active listening mungkin bisa membantu seseorang tersebut seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tadi kan kita harus deep dive dari nih obrolan si Menti ini seperti itu. Pasti ada hubungannya dengan empathy gitu ya, Mbak Epi ya. Nah, gimana sih empathy itu berperan besar dalam active listening, Mbak Epi? Oke, empati itu menurut aku personally sulit ya. Sulit Karena kan kita harus berusaha memahami perasaan orang lain gitu kan, dan menggunakan emosi itu juga buat memahami apa yang terjadi di hidup mereka gitu kan. Tapi apa ya istilahnya, sebagai mentor kita harus ngusahain, karena kalau nggak, kita kan nggak bisa ngasih saran yang paling bagus ya buat si menti kita gitu kan. Jadi biasanya kalau yang kejadian kayak gini gitu ya, biasanya terutama buat hal-hal yang nggak pernah aku alami first hand gitu kan. Misalnya ada yang nanya tentang dia udah punya long established career di industri yang lain gitu kan. Jadi what I do tuh, ini kayak pasti teman-teman udah pada pernah main game kan, dan kita kayak ada kan tipe-tipe main game yang dia first person sama third person gitu. Kayak aku membayangkan kayak kalau aku hidup nih misalnya menjadi Bale gitu kan, sehari-hari aku bangun tuh kayak apa gitu kan, aku minum kopi apa pagi-pagi gitu kan, terus aku kerja ketemu sama siapa gitu. Baru di situ aku ngerasa oh oke nih, kehidupan Bale ini kayak gini. Dan aku ngelihat misalnya kalau kayak udah long established career itu biasanya punya beberapa skill set yang udah menonjol gitu kan. Jadi aku bisa mengambil skill set yang udah menonjol dia, diambil, cari yang sepadan dengan industri yang dia tuju. Kayak gitu. Jadi kita bisa retain skill-skill itu buat dipakai di industri berikutnya yang dia pengen pindah. Kayak gitu misalnya. Jadi
ya emang agak-agak sulit ya, tapi kita bisa mencobanya dari situ buat empathy gitu. Dan empathy itu sendiri sebenarnya latihan ya Mbak Epi, karena Bener. kayak itu bukan anugerah dari Tuhan, Ya. tapi kayak latihan kayak bagaimana cara kita, oke, perspektif orang ini tuh seperti ini, dan kita bisa ngerasain empathy tersebut kayak, oke, kalau misalkan gue, bener kata Mbak Epi tadi, kayak gimana cara kita melihat kehidupan seseorang dalam perspektif dirinya sendiri, bukan dalam perspektif diri kita. Kadang perspektif dari diri kita ada seperti pengaruh-pengaruh dari hal-hal yang mungkin orang lain itu nggak dapetin gitu ya Mbak Epi. Oke. Nah kadang nih Mbak Epi, kalau misalkan kita dalam mentoring, kadang ada communication barrier gitu ya Mbak Epi. Gimana sih cara menghadapi hal tersebut? Oke, pertama aware dulu sih sama barriernya apa dulu nih gitu kan. Kayak sesimpel aku nih bukan orang Jakarta awalnya, terus pindah ke Jakarta. Terus kayak orang di Jakarta kan ngomongnya kan gue lo. Jujur li nggak nyaman. Kurang nyaman. Kurang nyaman. Jadi kayak kita juga mesti ngeliat si Mentinya tuh nyamannya pakai bahasa yang kayak apa ya? Apakah bahasa Gen Z banget gitu kan? Atau bahasa sehari-hari juga cukup. Ada kan yang malah justru baik gitu kan. Ya kayak gitu. Terus yang kedua, karena kita udah di dunia tech gitu kan, yang mana kayak banyak banget jargon lah ya istilahnya. Kita juga mesti make sure Mentinya tuh ngerti nggak sih gitu kan. Terus jadi kita mesti confirm juga lah gitu kan, dia ngerti atau enggak. Oke. Terus I think yang paling rumit sebenarnya kalau dari barrier itu tuh emosi. Balik lagi sebenarnya ada ke empati ya. Kayak ini ada satu menti aku, dia itu tuh generasi sandwich. Dan aku enggak gitu kan. Jadi balik lagi itu rada-rada sulit buat ya gimana, aku nggak generasi sandwich dan dia iya gitu kan, tapi dia masih pengen fokus mentor sama aku gitu kan. Jadi what we can do gitu ya di sini adalah berusaha memahami gimana, karena gini kan, nggak semua orang yang pengen di mentoring itu pengen lari kencang, tapi dia pengen tetap tumbuh benar. Nah jadi fokusnya adalah dengan memahami aku masih pengen tumbuh walaupun despite of the challenges sih generasi sandwich. Jadi diputar fokusnya, yang penting aku tetap tumbuh pelan-pelan tapi steady, daripada growth-nya cepet banget tapi dia kebakar. Karena kan ya tadi aku tetap harus provide money dong, kayak gitu, kayak realistis aja lah kayak gitu loh. Jadi si emosi itu yang mesti dibangun, dan kita juga mesti ngerti ya aku paham dong kalau dia generasi sandwich, berarti nggak bisa kayak harus cepet-cepet pindah karir atau pindah-pindah naik jabatan gitu kan. Kayak gitu. Kadang barrier itu bukan hanya di bahasa yang diucapkan gitu ya Mbak Evi. Terkadang ada bahasa yang tidak terucapkan kayak tadi. Kita tahu dia generasi sandwich, ternyata barrier itu di sana seperti itu. Iya. Dan gimana Mbak Evi? Ya jadi takutnya jadi miskom gitu kan. Kayak kita mintanya dia cepet, ternyata ya nggak bisa. Iya. Sama. Benar. Nah, dan mungkin nih Mbak Evi mungkin pernah ngalamin ini kayak ada suatu menti gitu kan. Ke menti-menti lain kita tuh kayak gampang gitu ngobrolnya, gampang kayak karena mereka terbuka gitu. Ada nggak sih Mbak Epi mengalami keadaan dimana si menti ini nggak mau terbuka justru, padahal kayak kita udah menerapkan active listening ke dia dan kayak kita udah kayak mencoba lebih dekat dengan dia, tapi kayak dia nggak terbuka. Ada nggak ya kayak cara untuk menanggulangi hal tersebut? Iya. Kalau dari aku biasanya approach-nya tuh lebih ke pertama validate dulu feeling-nya gitu kan, kayak kayaknya sama aku santai aja deh gitu kan. Maksudnya kita kalau misalnya belum nyaman ngobrol yang terlalu terbuka nggak apa-apa gitu kan. Dari yang kamu mulai enak dulu aja bahasnya. Kamu mau ngebahas apa, atau enggak kira-kira kita mau ngebahas agendanya apa gitu kan. Karena ada orang yang gak mau basa-basi, ada. Bener. Gitu, karena gak nyaman. Basa-basi buat beberapa orang gak nyaman gitu kan. Jadi wajar gitu. Itu jadi di-establish dari awal bahwa it's okay kalau misalnya ngerasa gak nyaman kayak gitu. Terus yang kedua bisa juga dari kita yang sebagai mentor yang lebih kepo gitu kan, nanya gitu kan tentang lebih detail lah, sama kayak tadi kasusnya kayak makroekonomi, kekhawatirannya lebih dari sisi apa gitu kan, ditelusurin lebih lanjut gitu kan. Dan fokusnya tuh bukan kayak, kan takutnya dia jadi kepo tuh kayak kok pengen tahu banget gitu kan. Kita juga mesti establish bahwa aku tuh nanya kayak gini supaya aku tuh lebih ngerti apa yang kamu rasakan gitu kan, dan supaya aku juga bisa ngasih saran sesuai sama yang kamu butuhin kayak gitu. Jadi dengan kita punya prinsip kayak gitu, dia juga harapannya bisa paham gitu. Tapi memang ada juga beberapa case yang orangnya emang susah aja gitu. Akhirnya kalau udah kayak gitu aku sesinya udah
oke lah kita nggak usah ngejar di sesi pertama gitu, akan ke build fondasi terus dia nyaman, ya udah lebih baik kita fokus ke sesi-sesi berikutnya aja nih. Soalnya kalau dipaksa malah jadi kayak aduh terlalu SKSD banget sih, males banget kayak gitu kan gitu. Jadi fokusnya di next session aja gitu, itu juga nggak apa-apa. Wow, berarti pelan-pelan pun juga nggak apa-apa ya Mbak Epi dengan approaching orang ini. Sebenarnya beda-beda gitu ya Mbak Epi terhadap suatu orang dengan lainnya, karena mereka memiliki pribadi yang berbeda juga. Yes. Kadang ada yang susah, kadang ada yang gampang, kadang ada yang kayak inisiatif aja tuh, kayak ngasih benar. update tentang dirinya, dan kita tahu gimana cara kita bakal kasih dia beberapa hal sehingga dia tetap maju. Dan ada beberapa orang yang kayak diam kayak batu, kayak bener-bener kayak Ya. di dalam es kayak gitu. Emang kita harus kayak kasih heaternya gitu supaya dia terbuka. Dan ya banyak banget hal-hal lainnya sebenarnya bisa dilihat dalam mentoring gitu ya Mbak Epi. Dan active listening ini menurut aku kayaknya 90% dari kesuksesan mentoring. I think so ya, soalnya kalau enggak gimana ya, kita juga kan kayak tadi beberapa case jawabannya nggak cocok bisa jadi gitu kan gitu. Jadi emang benar mentor dan mentee dua-duanya harus apply si active listening tadi. Nice, berarti nggak di mentor aja, bagi kamu yang mentee juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya mentor dan mentee itu apa ya namanya, interaksi mutual ya Mbak Epi, yang kayak sebenarnya mentor itu juga belajar dari mentee juga, mentee juga pastinya belajar dari mentor. Dan kayak hal-hal tersebut pastinya butuh latihan, butuh kayak yang paling penting itu adalah active listening, latihan di active listening itu sendiri seperti itu. Well, thank you so much Mbak Happy. Oh my god, nice to have this chat. Dan teman-teman jangan lupa ikutin terus A Chunk of Wonder di episode berikutnya. Dan kali ini bye bye Mbak Happy. Bye bye. Dan bye bye juga teman-teman. See you later. See you.